Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan di pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-7 ini masih membahas lanjutan dari pertemuan ke-6, yaitu mengenai perbuatan berlanjut atau fourth gadget handling. Jadi menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama ada niat yang melakukan perbuatan yang terlarang, yang kedua di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, dan yang ketiga tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Ada contoh yang dapat disampaikan, yaitu misalkan seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta segepok. Jadi di sini dapat saya gambarkan lebih ringan. Jadi uang tersebut ini diambil oleh pembantu ini berulang-ulang. Ini kan dalam mencuri uang ini melakukan satu tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Sejenis seperti yang terdapat dalam MVT itu tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Tetapi perbuatannya ini dilakukan secara terus-menerus, mengambil 10.000, 10.000, 10.000 hingga 1 juta seperti itu. Maka perbuatan tersebut termasuk fourth gadget handling seperti itu. Selanjutnya ada perbarengan atau konkursus realis, perbarengan perbuatan. Konkursus realis ini berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan ditambah kejahatan. Dalam pasal 65 KUHP, yaitu hanya dikenakan satu pidana yang ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, yaitu absorpsi yang dipertajam. Kalau absorpsi saja kan yang pada pertemuan sebelumnya pernah dibahas itu tindak pidana terberat ini menyerap tindak pidana yang lebih ringan. Nah, sedangkan ini absorpsi yang dipertajam. Jadi tindak pidana pokok terberat itu ditambah 1/3 dari tindak pidana terberat tersebut. Misalkan melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing, misalkan 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Maka pada hal ini tindak pidananya inilah ancaman hukumannya adalah kan yang terberat 9 tahun. Ditambah 1/3 dari tindak pidana terberat, yaitu 9 tahun itu sendiri. 1/3-nya adalah 3 tahun. Maka 9 tahun ditambah 3 tahun adalah 12 tahun. Seperti itu. Itu tidak boleh melebihi dari 12 tahun untuk ancaman pidananya. Jadi itu sudah maksimum untuk konkursus realis. Selanjutnya ada konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Untuk yang tadi saya bahas itu adalah perbuatan konkursus realis yang unsurnya adalah kejahatan ditambah kejahatan, sekarang kejahatan ditambah pelanggaran yang diatur dalam pasal 66 KUHP. Untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Misalnya saya beri contoh yang telah diberikan oleh profesor, yaitu melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimum adalah 2 tahun ditambah 1/3 dari 2 tahun, yaitu 2 tahun 8 bulan. Jadi atau sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun, akan tetapi 2 tahun ditambah 1/3 dari 2 tahun itu sendiri. Seperti itu. Sistemnya mungkin masih sama. Seperti kejahatan ditambah kejahatan ya, tidak boleh lebih dari maksimum kurungan terberat ditambah 1/3-nya seperti itu.
Selanjutnya ada konkursus realis, pelanggaran ditambah pelanggaran yang diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan yang disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Misalkan A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 bulan, yaitu 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungannya atau 16 bulan kurungannya. Jadi apabila melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Tetapi dalam pasal 70 ayat 2 KUHP mengatur bahwa maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan atau 16 bulan, maka A akan tetap hanya melakukan sanksi kurungan berupa 16 bulan. Seperti itu. Selanjutnya ada konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Contohnya yang dicontohkan oleh profesor ini, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, 5 Februari 2007 melakukan pencurian, tanggal 10 Maret melakukan pencurian kembali. Nah, maka dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka penjara yang ke-1 saja, yaitu kasus pembunuhannya di 1 Januari 2007 yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3 untuk konkursus realis yang dari tadi kita bahas, maka untuk perkara selanjutnya hakim akan memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Maka hukuman sanksinya yaitu hanya pembunuhannya saja pada tanggal 1 Januari. Itu tuh sudah hukuman pokoknya ditambah 1/3. Maka untuk kasus pencurian pada 5 Februari dan 10 Maret itu hanya ditetapkan bahwa si A ini hanya bersalah saja untuk hukumannya, yaitu hukuman si pembunuhan ini ditambah 1/3 dari ancaman maksimumnya. Seperti itu. Selanjutnya ada pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam prakteknya, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Dengan waktu yang dilakukan secara tidak bersamaan, tentu saja alat bukti belum dapat ditemukan secara lengkap hingga tidak dapat dilakukannya secara bersamaan. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana, dan yang kedua stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Seperti itu. Untuk pertemuan ke-7 ini sekian yang dapat profesor sampaikan kepada kami mahasiswa, dan mungkin saya akan mereview. Cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.